خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat daripada pemerintah Kelurahan Barandai, Kecamatan Barat, yang kami muliakan para orang tua, keluarga, dan handai tolong yang sama-sama sempat hadir berbagi duka pada kesempatan siang hari ini. Tentunya tetap kita manjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa dipertemukan di tempat ini walaupun dalam suasana berduka. Dan marilah kita senantiasa mengirimkan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jemaah taksian rahimakumullah. Hari kami keluarga sebelum diberangkatkan menyampaikan beberapa hal. Tentunya yang pertama, bahwa kematian itu adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Karena pada hakikatnya itu kita lahir ke dunia ini, sebelum lahir kita menggenggam tiga hal. Yang pertama yaitu tentang ajal kita, ya, kapan kita mati, di mana tempatnya, dengan siapa, mati karena apa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, rezeki kita itu juga sudah ditentukan. Ya, seteguk air yang masih merupakan rezeki kita, maka itu akan tidak mati sebelum meminum seteguk air itu. Jadi pada intinya kalau kita mati sudah rezeki kita yang sudah habis, jatah kita sudah habis. Iya, kalau pulsa tidak ada yang pulsanya, tidak ada yang jatahnya. Kemudian yang ketiga tentunya takdir baik dan takdir buruk itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kematian itu merupakan ketentuan yang sudah azali. Iya. Jemaah tasyin berlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa kematian ini merupakan sesuatu yang harus kita lewati, tidak bisa tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, jadi tidak ada, semua yang hidup pasti akan merasakan yang mati. Ya, seperti almarhum Anas ya bin Cinta, ya, ini sudah merupakan ketentuan Allah, tidak bisa. Nah, oleh karena itu kematian ini harus kita yakini bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap berpegang kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita yang masih hidup, iya, isma sita fa innaka lamayitun, bahwa hiduplah sesukamu tapi ingat bahwa kau akan merasakan namanya mati. Iya. Jadi kehidupan yang diciptakan Allah memang diberikan oleh Allah, disiapkan kehidupan untuk kita orang hidup. Tapi ingat, apapun yang kita laksanakan, kita akan kembali kepada Allah. Iya, coba kita lihat nenek kita, cucu kita, buyut kita, mungkin masih ada nenek tapi yang sebelumnya tidak ada lagi. Iya. Kemudian sudah hidup lagi, lahir, tumbuh, berkembang, itulah siap pengganti kita. Jadi kita hidup ini akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Iya. Kemudian yang kedua, wahbi ma sita fa innaka lafarikun, bahwa boleh kau mencintai semua yang ada di dunia ini, tapi ingat semua akan berpisah, semua akan kita tinggalkan. Seperti almarhum
Dia cinta kepada keluarganya dengan setiap hari bertanggung jawab, peras keringat, banting tulang. Ya, saya ingat almarhum tiap hari bekerja, tidak pernah, ya, tidak kenal siang dan malam. Iya. Karena rumah ini walaupun dia sebenarnya adalah kemanakan saya istrinya karena masih setekah dengan bapaknya, tapi seperti saudara saya. Ya, sempat sesudah lebaran saya masih singgah di sini bersiar melihat semua keluarga yang ada di sini. Iya. Waktu saya kuliah S2 di sini, saya di siang hari di sini senantiasa istirahat, dan nanti sudah makan siang baru ke kampus. Kebaikan dari almarhum sama keluarga yang ada di sini, ini yang tak bisa saya lupakan. Iya, kebaikannya. Dan ini dari belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang meninggal kemudian menyebut, ada orang tiga menyebut kebaikannya, maka seluruh daripada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kumohon kepada keluarga, kalau ada kekurangannya itu sudah dilupakan, dan kebaikannya lah yang disebutkan. Itu akan menjadi pengampunan dosa baginya. Iya. Semua yang kita cintai akan meninggalkan, istri, anak, harta, kedudukan dan jabatan, semua pasti akan ditinggalkan. Inilah nasihat Jibril kepada. Kemudian yang kedua, wa'mal ma'asika fa innaka. Ya, kemudian berbuat rasa suka. Ingatlah bahwa semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keluarga saya, apapun yang kita laksanakan, satu ucapan yang kita keluarkan dari mulut ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Iya, apalagi perbuatan kita, apalagi jangka kita, apalagi bicara kita, semuanya dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, baik keluargaku yang masih hidup, ya saya pesankan bahwa sebelum almarhum meninggalkan tempat ini, kami dari keluarga, iya, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya semua. Dan kami dari keluarga mewakili bahwa apabila selama hidup almarhum ini ada salah ucap, salah kata, salah perbuatan, maka kami mohon dimaafkan. Mohon maafkan sebelum dia berangkat untuk peristirahatan yang sementara. Karena dia ingin beristirahat, bukan berarti mati, semua terputus. Itu adalah kehidupan selanjutnya yang tidak ada. Iya. Bahkan mungkin lebih lama daripada kehidupannya, karena manusia mati mulai daripada Nabi Adam sampai sekarang masih ada di dalam kubur peristirahatan. Dan itulah peristirahatan. Apabila dia baik, maka di situ maka dia akan baik selamanya, insya Allah. Tapi apabila merupakan taman-taman surga baginya, maka insya Allah selamanya sampai akhir akan menjadi taman-taman surga. Hadirin dan hadirat yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, apabila ada hutang piutang dengan kita semua, di antara keluarga yang ada di sini, baik yang disengaja dipinjam atau bagaimana, maka yang pertama kami mohon, kalau ada hutang piutangnya, tolong disampaikan kepada kami keluarganya. Insya Allah kalau kami mampu untuk menyelesaikan semua. Tetapi kalau bapak dan ibu keluarga mau memaafkan daripada hutang piutangnya, maka itu kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah melipat gandakan, menjadikan keselamatan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena hutang piutang ini, Rasulullah kalau ada orang berhutang dia tidak mau mensolatkannya. Iya. Kemudian yang terakhir kepada keluargaku, ya, apabila ada wasiatnya ke almarhumah, ya jagalah wasiat itu. Ya, jangan kita anak cucunya mau merusak daripada pahalanya. Oleh karena itu, kalau orang sudah meninggal, kata Rasulullah, tidak ada lagi terputus yang lain. Iza mata badu'an kata amaluhu. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang tertinggal, hanya 3. Apa itu? Yaitu amal jariah. Ada amal-amal jariahnya. Ya, tanahnya diberikan jalan lewat orang lain, jangan ditutupi. Ya. Karena ada orang tua berikan bantuan masjid, dia buka masjid. Bantuan jalan ditutup jalan. Ya. Bantuan air sumur dibongkar sumurnya, itu tidak boleh, karena itu amal jariahnya. Ya. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ya. Di Pak Gurto mengaji 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, maka itulah yang senantiasa didapatkan. Dan yang ketiga yang paling besar adalah anak saleh yang selalu mendoakan kepada cucu-cucu yang akan menakanku. Walaupun dia sudah meninggal, ingat setiap setelah selesai sholat jangan dilupakan doakan orang tua kita. Iya, karena itu akan menjadi pahala bagi mereka dan dia membuat senang bahwa kita masih mengingat. Dan setiap selesai, bahkan Rasul mengatakan kalau kita bisa siarai orang tua kita setiap minggu, maka itu merupakan juga amalan bagi kita anak-anaknya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saudara Anas sudah
mendahului kita. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian keluarga, marilah kita bersabar. Walaupun kita menangis, ya, tapi itu menangis karena kita bersedih, kita ditinggalkan. Bagaimana tidak? Karena hari-hari kita bersama pasti ada rasa sedih. Oleh karena itu marilah kita ikhlaskan. Insya Allah kalau kita ikhlaskan, ya maka insya Allah Allah akan dia akan juga pergi dengan tenang, pergi dengan bahagia. Karena sesungguhnya hari ini dia lihat kita semua di sini, cuma kita tidak bisa lihat. Ya, karena roh itu akan dikirim setelah mau dikuburkan, dia akan datang melihat semua dan bersama kepada kuburan. Dan 3 langkah kita tinggalkan kuburan, maka dia sudah diperiksa oleh Allah oleh malaikat yang dalam kubur. Jadi dia melihat kita, ya, kita datang melayat, dia lihat semuanya. Oleh karena itu marilah kita bersabar. Ya, karena kesabaran ini akan mendapatkan pada dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada mudah-mudahan perjalanan yang diganti dengan tempat yang terbaik. Senantiasa keluarga diberikan rasa kesabaran, kekuatan, iman lahir batin. Marilah kita berdoa dan kita doa, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah. Ila hadatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi anas bin cinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa'sim adalahu. Allahumma nakina haka rasulana lanas. Allahumma la tajim bal watatim bal bal jangan. Wa ilha allazi sabaqu nabiyina wa taja'u fi bil ilazi rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan an anzir fa'anna. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulaka yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Amin, amin, amin. Ya, sebelum saya melepaskan ini kepada saudara, ya kepada saudara yang hadir sama di sini, ya mulai daripada pengurusan daripada jenazah,